Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dina Nurjati, mahasiswa Stika Surya Global Yogyakarta, mahasiswa semester 3 dari Prodi Kesehatan Masyarakat, konsentrasi kesehatan reproduksi. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang proses fertilisasi atau yang biasa kita dengar itu sebagai pembuahan. Nah, kira-kira teman-teman nih udah pada tahu belum sih gimana proses fertilisasi itu atau pembuahan? Nah, kalau belum, harus wajib tonton video penjelasannya sampai selesai. Oke? Untuk pengertian fertilisasi itu sendiri dan bagaimana sih gambaran singkatnya tentang fertilisasi atau pembuahan itu. Nah, fertilisasi ini adalah proses peleburan yang dimana terjadi antara sel gamet laki-laki atau yang biasa kita dengar itu dengan sperma dan sel gamet perempuan yang biasa kita dengar sebagai ovum, lalu menghasilkan sel baru yang disebut sebagai zigot. Secara garis besar, proses fertilisasi dibagi menjadi 4 tahapan yang diuraikan berikut ini. Baik, di samping saya sudah ada gambar vagina beserta penis. Nah, jadi ceritanya ini saya gambar begini tuh ketika sedang melakukan senggama atau berhubungan intim. Nah, dari peristiwa itu maka akan terjadi ejakulasi dan otomatis mengeluarkan sperma, lalu bisa berlanjut ke fertilisasi atau pembuahan. Oke, kita langsung masuk ke tahapan yang pertama, yaitu sel sperma masuk ke dalam vagina. Nah, bisa dilihat sendiri ya teman-teman, ini ada gambar yang paling bawah. Nah, itu menunjukkan ada gambar penis beserta vagina. Jadi si penisnya ini masuk ke dalam vagina, dan itu yang kecil-kecil itu istilahnya diibaratin kayak sperma. Jadi pertama-tama sel sperma hasil ejakulasi yang masuk ke dalam vagina akan diseleksi oleh serviks atau leher rahim. Sperma yang non motil dan tidak bagus tidak akan berhasil menembus serviks atau leher. Bagi sperma yang berhasil melalui serviks, maka akan mengalami proses kapasitasi yang dimana terjadi perubahan fisiologis pada sperma tersebut. Sel sperma akan bergerak lebih aktif karena ion kalsiumnya mengalami peningkatan. Semakin mendekat sel sperma dengan sel telur, antigen yang terdapat pada permukaan sel sperma akan menghilang. Hal ini membuat sel telur terikat dengan sperma. Kemudian untuk tahapan kedua pada proses fertilisasi ini adalah sel sperma bertemu dengan sel telur. Tahu nggak sih, ternyata sel telur ini memiliki lapisan pembungkus yang terlalu tebal, yang sehingga membuat sel sperma ini kesulitan untuk mengikatnya. Bahkan proses pembuahannya bisa membuat gagal karena hal tadi ya, sel telur ini memiliki pembungkus yang terlalu tebal sehingga sel sperma kesulitan untuk mengikatnya, bahkan bisa terjadi kegagalan gitu. Pada tahapan ini sel sperma yang mengalami kapasitasi kemudian akan terjadi reaksi akrosom pada sperma tersebut. Reaksi akrosom ini memudahkan sel sperma untuk menembus sel telur yang amat tebal tadi ya. Nah, untuk waktunya kira-kira berapa lama sih perjalanan sperma ini sampai
eh, ke bagian yang lebih dalamnya lagi dari vagina. Jadi sel sperma ini menghabiskan waktu paling cepat 45 menit untuk mencapai sel telur. Sel sperma berjalan sekitar 18 cm dari rahim atau serviks menuju tuba falopi. Dan umumnya sperma berenang itu membutuhkan waktu kurang lebih 2,5 cm, atau kalau dibikin menit itu bisa mencapai 15 menit. Kemudian untuk tahapan yang ketiga, yaitu ada sel sperma dan sel telur yang bersatu. Pada tahapan yang ketiga ini, sel sperma membutuhkan pH 30 yang disebut fertilin, yang dimana fungsinya ini untuk membuahi sel telur. Fungsi fertilin adalah meleburkan kedua membran pada sel telur dan sel sperma, sehingga sel sperma dapat masuk ke dalam sel telur. Tempat bertemunya sel sperma dan sel telur ini ada di tuba falopi. Sel sperma akan melepaskan ekornya pada tahapan ini. Sementara sebagian sperma lain seperti mitokondria bertugas untuk melakukan pembelahan terhadap sel telur, sehingga sperma tersebut bisa masuk lebih dalam ke dalam sel telur yang ukurannya lebih besar dari sel sperma, hingga proses pembuahan itu terjadi. Pembuahan sel telur ini membutuhkan waktu selama 16-18 jam. Oke, kita masuk ke tahap yang terakhir dari fertilisasi atau pembuahan ini, ada aktivasi. Tahap terakhir dari pembuahan adalah aktivasi atau respon dari sel telur terhadap sel sperma yang melakukan pembuahan. Biasanya, respon pertama dari sel telur ini adalah mencegah polispermi atau pembuahan oleh banyak sel sperma. Setelah proses pembuahan terjadi selama 18 jam, sel telur yang telah dibuahi itu dinamakan zigot. Ia akan berkembang menjadi embrio yang menempel pada dinding rahim dalam rentang waktu 8-10 hari. Jika tidak terjadi apa-apa, maka akan berkembang menjadi fetus atau janin, yang merupakan organisme baru yang akan lahir di dunia ini. Nah, selesai sudah penjelasan kita ya. Pokoknya tadi itu saya udah menjelaskan dari awal pembuahan sampai dengan terjadinya pembuahan, dari proses sperma ke dalam vagina sampai dengan tahapan aktivasi atau respon dari sel telur terhadap sel sperma. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, dan apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, kurang dan lebihnya minta maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.